Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Gimana nih kabar kalian? Apakah sehat? Wah, sebenarnya kalian sudah semangat untuk belajar hari ini. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, bagaimana sih pembelajaran kalian di semester ini? Apakah ada yang merasa kesulitan? Sepertinya ada nih. Oke, jadi kakak di sini mau mengajak adik-adik semua untuk belajar mengenai hari akhir. Nah, sebelumnya kenalan dulu sama kakak. Nama kakak Kak Zara. Nah, di sini kakak mau mengajak adik-adik semua belajar mengenai hari akhir. Nanti kalian akan belajar mengenai pengantar hari akhir bersama Kak Hana. Kalian akan belajar mengenai gambaran hari akhir bersama Kak Paninga. Dan juga kalian akan mengetahui apa saja macam-macam hari akhir bersama Kak Syifa. Dan juga bagaimana sih tahapan-tahapan hari akhir. Nanti setelah hari akhir berakhir itu bagaimana, apa saja yang akan terjadi di sana. Nah, nanti kalian akan belajar mengenai itu bersama Kak Nurul. Nah, menyenangkan bukan? Kalau pasti adik-adik sudah nggak sabar nih mau belajar bersama kami. Ikutin terus ya, seruan belajar bersama kami, belajar menyenangkan. Let's go! Kalian tahu nggak sih, ada hari di mana yang seluruh ada di bumi hancur lebur. Nah, kalian tahu nggak itu hari apa? Ya, itu merupakan hari akhir atau hari kiamat. Nah, hari akhir atau hari kiamat merupakan hari berakhirnya seluruh kehidupan manusia yang ada di bumi. Dan sekaligus merupakan awal dari kehidupan manusia di akhirat untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan mereka yang ada di dunia. Nah, bagaimana nih setelah dijelaskan oleh Kak Hana mengenai hari akhir? Kalian sudah paham kan? Oke, kita lanjut materi berikutnya. Gambaran-gambaran hari akhir oleh Kak Paninga. Let's go! Gambaran hari kiamat. Ternyata, asal kalian tahu, dalam beberapa surat dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bagaimana gambaran terjadinya hari akhir. Yang pertama itu pada surah Al-Qaryah ayat 4 dan 5 yang berbunyi Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal yahnil manfus, yang artinya manusia itu akan seperti laron yang berterbangan dan gunung itu akan berhembusan. Yang kalian tahu, gunung itu kan sangat besar, sangat berat, tapi nanti pada saat hari kiamat datang, gunung itu akan sangat ringan sehingga bisa berterbangan secara bebas. Yang kedua itu pada surah Al-Zalzalah ayat 1 dan 2 yang berbunyi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asfalaha, yang artinya bumi itu akan digoncangkan secara dahsyat dan gunung itu akan mengeluarkan beban-beban yang berat. Beban-beban apa saja sih? Ada batu-batu yang sangat besar, ada air lautan yang sangat panas dan mendidih, dan ada lava gunung berapi juga akan dikeluarkan. Surah yang ketiga ada surah Al-Muzammil ayat 18 yang menggambarkan juga bagaimana datangnya hari akhir, yaitu langit yang terpecah belah, ada bintang-bintang yang berjatuhan, dan matahari yang akan digulung. Nah, 3 surat ini yaitu ada Al-Qaryah, Al-Muzammil, dan Al-Zalzalah itu menggambarkan bagaimana hari kiamat itu terjadi. Menyeramkan bukan? Nah, setelah dijelaskan mengenai gambaran hari akhir, ternyata ada banyak loh macam-macam hari akhir. Disimak ya penjelasan materi berikutnya. Macam-macam hari kiamat. Nah, kalian sudah tahu belum apa aja sih macam-macam hari kiamat itu? Nah, kakak di sini akan memberitahu kalian hari kiamat itu. Nah, hari kiamat itu macamnya ada 2. Yang pertama itu adalah kiamat sugro, dan yang kedua adalah kiamat kubro. Nah, yang pertama itu tadi apa? Kiamat sugro. Kiamat sugro itu artinya kecil. Jadi hari kiamat hancurnya seluruh bumi di seluruh alam ini.
Nah, tandanya apa aja sih? Contohnya, ketika ada banjir, ada gempa bumi, dan juga hari kematian seseorang. Nah, yang kedua yaitu kiamat kubro. Kubro itu artinya besar. Nah, artinya kiamat hancurnya seluruh bumi yang ada di seluruh alam. Nah, jadi contohnya apa saja? Contohnya hancurnya gunung, tandanya munculnya Dajjal, terus Ya'juj Ma'juj, dan juga turunnya Nabi Isa. Nah, kalian sudah paham kan apa aja macam-macamnya? Jadi kalian harus mempelajarinya ya, harus kalian belajar. Jadi kalian itu harus tahu apa aja macam-macam hari kiamat. Setelah hari akhir, ada juga tahapan-tahapannya loh. Nah, disimak ya penjelasan mengenai tahapan-tahapan hari akhir oleh Kak Nurul. Tahapan setelah hari akhir. Tahapan setelah hari akhir itu ada berapa macam adik-adik? Kayaknya belum ada yang tahu nih ya. Nah, tahapan setelah hari akhir itu ada 6 macam. Yang pertama itu Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah itu hari kehancuran, di mana dunia dan seisinya itu akan hancur. Seperti rumah kita itu akan hancur, gedung-gedung besar seperti mall, pelabuhan, dan macam-macam itu akan hancur juga. Terus tahapan yang kedua itu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu hari kebangkitan, di mana manusia-manusia yang sudah meninggal, yang sudah di alam kubur itu akan dibangkitkan dari kuburnya dan akan dihidupkan kembali. Terus tahapan yang ketiga itu ada Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar itu hari perkumpulan. Manusia-manusia yang sudah dibangkitkan tadi itu akan dikumpulkan menjadi satu di tempat yang luas. Tempatnya itu namanya Padang Mahsyar gitu. Terus tahapan yang keempat itu ada Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu hari perhitungan, di mana amal-amal kita di dunia yang sudah kita lakukan di dunia itu, baik amal yang buruk ataupun yang baik, itu akan dihitung pada Yaumul Hisab tersebut. Nah, tahapan yang kelima itu ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu hari pertimbangan. Pertimbangan itu maksudnya hari amal-amal yang sudah kita lakukan di dunia, terus kan tadi sudah dihitung. Nah, setelah dihitung tadi, kita itu akan ditimbang amalnya, mana yang berat, yang mana yang baik atau yang buruk gitu. Kalau yang memisah itu akan menentukan kita nanti akan ditempatkan di mana gitu. Nah, tahapan terakhir nih, tahapan yang keenam yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza itu hari pembalasan, di mana kita itu pada hari itu akan ditentukan balasan apa sih yang tepat untuk kita setelah kita melakukan amal-amal di dunia. Kalau amal yang baik ya balasan kita di akhirat nanti juga baik. Kalau amal yang kita lakukan buruk di dunia, maka kita akan mendapat balasan yang buruk. Begitu adik-adik. Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan kan materi mengenai meyakini hari akhir, mulai dari definisi tentang hari akhir, gambaran terjadinya hari akhir, macam-macam hari akhir, dan juga tahapan-tahapan setelah hari akhir. Gimana nih? Kalian semua pasti sudah paham kan? Semoga penjelasan dari kakak-kakak bisa membantu teman-teman semua untuk memahami materi mengenai hari akhir ya.